Semangat pagi! Hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin membicarakan mengenai ginjal. Manusia pada dasarnya memiliki dua buah ginjal yang terletak di sebelah kiri dan kanan, yang berfungsi untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Limbah atau zat racun yang tidak terpakai ini biasanya akan dibuang, dikeluarkan melalui urin ataupun keringat. Dan ukuran ginjal berkisar antara 10 sampai 12 cm. Kira-kira ilustrasinya hampir mirip sebesar minuman soya ini. Walaupun ukurannya kecil, tapi fungsinya cukup besar. Kita pun harus mulai waspada jika kita mulai merasakan di dalam tubuh kita adanya gangguan kesehatan kulit. Lalu kita mulai melihat kaki kita mulai bengkak ataupun nafsu makan hilang. Dan kita mulai merasakan sakit di sekitar pinggang dan rasanya kram-kram. Bisa jadi ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa kita memiliki masalah ginjal. Setiap manusia memiliki batu ginjal, namun bentuk dan ukurannya yang berbeda. Ada yang menyerupai seperti butiran pasir, dan ada juga yang bentuknya seperti mutiara. Namun, jika ukurannya semakin besar, inilah yang mengganggu kesehatan dan disebut sebagai penyakit batu ginjal. Kesehatan ginjal kita perlu kita jaga, terlebih kita harus menghindari minuman bersoda. Kenapa? Karena sangat tinggi kandungan fosfat di dalamnya yang dapat membentuk batu ginjal. Mari kita sayangi ginjal kita dan kita perlu memperhatikan kualitas minuman yang kita nikmati. Kita harus juga menjaga agar minuman yang kita konsumsi ini terhindar dari pewarna dan pemanis buatan. Mari kita memilih untuk meminum minuman yang alami yang meningkatkan kesehatan ginjal kita. Inilah hal yang sangat saya syukuri bagaimana luar biasanya Tuhan kita menciptakan ginjal dan merancangnya begitu detail secara terperinci. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Judul, kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Ayat intinya tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Penjelasannya, Tuhan menuntut supaya setiap manusia melakukan yang terbaik, dan orang-orang yang berbuat demikian akan memperoleh kepuasan pribadi yang terbesar dan akan mendatangkan kepuasan hati yang paling besar kepada mereka yang menaruh perhatian padanya. Orang muda perlu menyadari bahwa mereka memerlukan suatu pengalaman yang mendalam pada perkara-perkara Allah. Suatu pekerjaan yang dangkal saja tidak akan ada faedahnya bagi mereka. Engkau perlu membawa terang sabda Allah ke dalam hatimu agar engkau boleh menyelidikinya dengan suatu lampu yang menyala. Apabila kamu berkumpul bersama-sama, kamu boleh menjadi bantuan dan berkat kepada satu sama lain kalau kamu mengelilingi dirimu dengan pengaruh ilahi. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai cacat besar yang memperoleh suatu pegangan yang lebih dalam atas mereka. Dan pegangan itu, kalau tidak ditaklukkan, akan mengusir roh Allah dari dalam hati. Agama Alkitab bukanlah suatu pengaruh di antara banyak pengaruh-pengaruh yang lain, melainkan pengaruhnya adalah yang tertinggi, meliputi dan mengawasi semua pengaruh yang lain. Agama Alkitab harus menjalankan pengawasan atas hidup dan kelakuan. Itu bukan seperti suatu coretan warna yang dikuaskan di sana-sini pada kanvas, melainkan pengaruhnya harus meliputi segenap hidup. Seolah-olah kanvas itu telah dicelupkan ke dalam warna yang tidak luntur ataupun pudar. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam semua kebenaran Alkitab yang berguna kalau engkau mempraktikannya dalam hidupmu.
Prinsip-prinsip kebenaran haruslah dijalankan dalam pengalaman praktik dalam soal-soal setiap hari. Meskipun dalam tugas-tugas yang lebih kecil dari kehidupan biasa, kita harus tetap bertumbuh dalam anugerah, diisi dengan motif yang kudus dan tinggi, berkuasa karena berasal dari seorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk melengkapi kita dengan dorongan menjadi berhasil seluruhnya dalam pembentukan tabiat Kristen. Di mana saja agama Kristus bekerja, itu akan menerangi dan memperindah segala seluk-beluk kehidupan dengan suatu kesukaan yang melebihi kesukaan duniawi dan suatu kesejahteraan yang lebih tinggi daripada kesejahteraan duniawi. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan mau agar kita boleh membawa agama yang kita percayai kemanapun kita pergi. Kita harus menjadi terang, dan di mana kita berada, kita harus memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Mari kita memilih untuk selalu menurut kepada perintah dan firman Tuhan, sehingga kita akan terus melakukan baik perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan mari kita terus memiliki pengharapan yang lebih dalam kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap doa kita, baik yang kita doakan secara langsung maupun yang kita doakan di dalam hati kita. Mari kita terus menunggu jawaban doa dari Tuhan yang terbaik bagi kita. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah permohonan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, beserta dengan hal yang Anda syukuri serta kesaksian hidup Anda. Terima kasih banyak, mari kita kembali berjumpa esok hari. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita dan jangan berhenti berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.